negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Terbentang di seluruh penjuru Nusantara, diproduksi menjadi berbagai macam olahan untuk kebutuhan masyarakat. Berbagai bidang industri tercipta sebagai upaya bagi pembangunan bangsa yang lebih baik dan maju ke depannya. CV Rumah Mesin merupakan salah satu perusahaan permesinan di Yogyakarta sejak tahun 2016 yang terletak di Jalan Parangtritis, kilometer 5,6, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. CV Rumah Mesin ini bergerak di bidang pembuatan dan penyediaan berbagai macam mesin, seperti mesin pertanian, mesin perkebunan, mesin perikanan, baik pra maupun pasca panen. Dengan visi untuk menjadikan perusahaan terdepan dalam pengembangan UMKM di Indonesia, CV Rumah Mesin senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya. Tujuan mulia ini dilakukan dengan niat untuk membantu mempermudah para pelaku usaha industri yang ada di seluruh negara Indonesia. Dengan upaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi para konsumen, perusahaan Rumah Mesin memiliki customer service yang tentu saja akan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP kepada customer. Customer service memiliki peran di antaranya memberikan detail informasi terkait produk maupun pemesanan. Dan Rumah Mesin akan meyakinkan kepada customer bahwa barang yang dipesan akan terkirim dengan aman. Selain itu, mereka akan fast respon dengan pesan-pesan yang diterima dari customer secara online. Dalam memproduksi berbagai mesin, perusahaan ini memiliki tim yang kreatif dan profesional. Dengan adanya sumber daya manusia yang handal, dapat menghasilkan karya produk yang berkualitas dan inovatif untuk membantu UMKM di Indonesia sesuai dengan misi Rumah Mesin sendiri. Kompetensi dan kinerja dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi menjadi inti sekaligus identitas CV Rumah Mesin yang senantiasa totalitas dalam memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dengan keunggulan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan CV Rumah Mesin ini, hingga kini pelanggan CV Rumah Mesin sudah tersebar di berbagai seluruh penjuru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Kurniawan Budi Sutresno. Di sini saya sebagai host untuk mewawancarai Mas siapa? Mas Adi. Boleh tahu perkenalan umur atau dari perusahaan apa dulu, Mas? Ya, oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Adi. Saya kebetulan sekarang ada di posisi Digital Marketing Manager di CV Rumah Mesin. Ya. Jadi seperti itu ya perkenalan dari Mas Adi. Oke, langsung saja ya guys ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Di sini kita mau bertanya, Mas, kapan sih Rumah Mesin ini didirikan? Ya, oke. Kalau Rumah Mesin sendiri itu didirikan tahun 2015 dalam bentuk CV. CV. Iya. Oke. Bentuk CV ya. Terus pertanyaan kedua, siapa pendiri Rumah Mesin ini? Dari pendirinya. Nah, kebetulan untuk Rumah Mesin sendiri itu didirikan oleh Bapak Mansur Masuri. Kalau sekarang posisinya sebagai direktur ya di CV Rumah Mesin dengan membawahi beberapa anak perusahaannya. Keren dong, keren. Aku juga pengen guys kayak gitu. Doain ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Apa visi misi dari Rumah Mesin ini? Pasti ada dong visi misi dari perusahaan gitu. Oke, kalau untuk visinya sendiri itu buat menciptakan inovasi-inovasi produk yang berbasis industri ya. Industri. Untuk UMKM. Berarti dalam visi misi tersebut ada terbentuknya divisi gitu ya Kak. Ya. Nah, divisi kayak di anime gitu tahu gak guys? Kayak One Piece. Kalian tahu Shirohige, nah itu kan punya divisi kapten keberapa gitu. Nah, ada divisi apa saja sih di Rumah Mesin ini? Oke. Nah, di Rumah Mesin sendiri itu ada beberapa divisi ya. Yang pertama itu divisi digital marketing, namanya itu di divisi tempat saya bekerja. Digital marketing, terus kemudian ada juga divisi sales and marketing, jadi beda dipisah kalau di tempat kami. Kemudian ada divisi HR dan
GA, General Affair, itu gabung jadi satu. Terus kemudian ada divisi lagi produksi, jadi yang bikin mesin, Bikin nanti mesin, bisa gitu. dicek ya. Di sana ada divisi produksinya gitu. Banyak juga ya guys ya, kompleks, sangat kompleks. Terus masuk ke pertanyaan kelima. Apa tugas dari masing-masing divisi? Kayak divisi masnya, divisi e-commerce tadi, atau dari divisi produksi mesin gitu. Oke. Jadi kalau dari kami, dari digital marketing, itu tugasnya itu cari leads, kita nyebutnya leads. Leads. Jadi leads itu orang-orang yang ngelihat iklan kita, terus kemudian mereka ngontak kita, tertarik untuk membeli produk-produk kita. Itu target dari tim digital marketing. Digital marketing. Oke. Terus kemudian kalau lanjut ya divisi ada salesnya. Kalau sales itu sendiri nanti nge-follow up. Jadi ada leads yang kami berikan ke sales, dari divisi sales itu kemudian diolah sampai adanya closing. Closing itu orang yang beli. Iya. Gitu. Nah, nanti divisi sales itu yang akan membersamai si pembeli dari awal pembelian sampai ke pengiriman mesin. Gitu. Terus kemudian ada lagi divisi produksi. Nah, setelah fix ada orang yang pesan mesin, itu mesinnya akan diproduksi di sini di pabrik kita. Gitu. Nanti setelah jadi biasanya kalau kita kan sekitar 15 sampai 30 hari pembuatan mesinnya. Kalau udah jadi dari tim produksi, itu di endingnya itu ada QC, quality control, nanti dicek mesinnya berjalan dengan normal apa enggak. Kalau udah selesai nanti akan dikirim. Terus kemudian ada lagi satu divisi di office ya, yaitu HR dan GA. Itu tugasnya ya terkait dengan karyawan perekrutan tugasnya, dan pasti. juga di GA itu tentang kayak sarana dan prasarana gitu, kayak apa, perawatan gedung-gedung dan lain-lain. Keren ya guys ya, jadi pengen buka perusahaan itu anime. Oke, masuk ke pertanyaan ke-6 ya Mas ya. Untuk pemasaran dari rumah mesin ini menggunakan media apa saja sih? Oke, jadi kalau pemasaran itu dibagi jadi dua. Kita online sama offline. Gitu. Kalau offline itu lebih ke B2G. B2G, kalau boleh tahu itu apa? Business to government. Business to B2G. Jadi government. kita ke kementerian, ke dinas-dinas gitu. Itu yang offline langsung seperti itu. Langsung ke intinya gitu. Betul. Terus kemudian yang kedua itu kita ada marketing online yang dikerjakan oleh tim digital marketing. Lantas ada divisi digital marketing itu tujuannya juga untuk pemasaran secara online. Oke. Pertanyaan nomor 7 ya Mas ya. Apakah perusahaan ini di dalam proses produksinya menggunakan sistem IT? Untuk produksi, karena kita itu base perusahaan manufaktur ya, jadi kita lebih ke beberapa hal yang bersangkutan dengan manufaktur. Cuman kita lebih banyaknya IT itu ke accounting, beberapa software IT ya yang berhubungan dengan keuangan, dan juga paling banyak itu di divisi digital marketing. Keren. Terus bagaimana sih proses digital marketingnya gitu? Oke. Untuk proses digital marketing itu kita sendiri tuh dibagi jadi tiga tim kecil gitu. Tiga tim kecil. Yang pertama itu tim website. Yang kedua itu tim sosial media, IG, Facebook, lain-lain, TikTok. Terus yang ketiga itu tim YouTube nggak masuk dalam sosial media tuh? Kalau kita dipisah. Kita dipisah. Di sini dipisah ya? Karena nanti akan ada jalur-jalurnya sendiri. Gitu. Untuk sistem pemasaran sendiri kita selalu pakainya itu SEO. Ya, SEO. SEO itu kalau teman-teman buka di Google ya. Buka di Google itu misal teman-teman buka cari mesin ya, butuh mesin, cari mesin vacuum frying semisal. Vacuum frying itu yang bikin keripik gitu. Oh iya. Atau semisal mesin pembuat briket arang yang lagi banyak ekspor. Yang itu ya, Pak. Ada atau mesin gula semut, itu cari di Google, kita ada di halaman 1 biasanya. Nah, kebanyakan dari situ. Begitu juga di sosial media dan juga di YouTube. Kalau cari di YouTube, nanti mesin-mesin kita yang keluar di halaman 1. Nah, orang-orang akan masuk ngelihat brand kita, ngelihat produk-produk kita. Nah, dari situ orang akan kontak ke tim sales. Oke.
Oke guys, masuk pertanyaan ke-10 ya. Bagaimana proses pembuatan web konten-konten dari di media sosial kayak Facebook, IG tadi? Oke. Itu gimana? Mungkin ini berkaitan dengan struktural juga ya. Struktural juga. Jadi kalau pembuatan konten itu yang pertama itu tim website dulu ya. Tim website itu nanti kita itu ada riset dulu. Jadi risetnya itu kita akan menentukan keyword kata kunci ya. Kata kunci yang dicari orang-orang di Google. Yang sering Itu dicari. volumenya tuh berapa sih gitu. Tentu kita akan mentargetkan volumenya yang banyak dicari itu yang akan kita targetin. Nah, setelah muncul keyword-keywordnya kita akan distribusikan ke tim content writer. Nah, tim content writernya itu yang nanti akan mengeksekusi konten-konten. Itu yang dari website. Kalau dari YouTube sama sosmed cara kerjanya hampir sama. Jadi mereka nanti ada tim kreatifnya. Tim kreatif itu tugasnya dia akan mencari konten yang lagi viral, yang lagi hype, yang sesuai dengan mesin kita. Kemudian nanti mereka akan bikin konsep, mengagendakan dengan narasumber. Nah, nanti tim videografer dan editornya yang akan eksekusi di lapangan. Gitu guys, jadi kalau main TikTok jangan tapi cuan buat konten cuan coy ya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya Mas. Dari sekian media pemasaran, mana sih yang paling ramai dan menarik perhatian orang-orang untuk membeli produk dari rumah mesin ini? Oke, baik. Jadi mungkin ini ada disclaimer dulu ya. Jadi setiap produk itu cara mainnya beda-beda ya. Beda-beda. Kayak produk pakaian itu identiknya harganya murah. Murah kan ini ya, ada yang ratusan ribu sampai jutaan ya. Kalau kita kan mesin. Mesin tuh harganya jutaan, puluhan, ratusan, miliaran gitu. Kadang-kadang yang beli ya ratusan miliaran gitu. Jadi kalau di kita paling ramai itu pakai website. Lebih ke website. Kenapa kok pakai website? Jadi gini, kita ngincernya hot market ya. Hot market itu orang-orang yang memang sudah butuh dan sudah punya duit buat beli. Jadi orang-orang itu otomatis nggak akan terlalu banyak di sosmed, tapi dia langsung di Google langsung mana sih yang jual mesin ini begitu. Nah, ketemulah sama kita. Jadi paling banyak di website. Ya, kebanyakan itu orang-orang yang main sosmed tuh orang-orang pengangguran yang nggak jelas gitu, ya guys ya. Kayak ini mereka yang nonton ini termasuk ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Mas ya. Apa suka dukanya sebagai di divisi kakak sebagai digital marketing? Oke, mungkin lebih ke marketing ya. Jadi kalau di digital marketing itu lebih banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Banyak sukanya guys. Lebih banyak happy-nya di sini. Ya gini, kerjanya tiap hari ya ketemu sama kamera, enak. Ya, ketemu sama laptop, ketemu sama komputer gitu. Jadi ya tiap hari kita have fun sih. Have fun dalam artian kalau berbicara masalah marketing kan kita ngomongin old marketing dan new marketing. New marketing kebanyakan di digital marketing. Iya, benar. Nah, kita enaknya tuh tiap hari tuh bisa selalu update ilmu-ilmu baru. Dan pekerjaan di pekan ini nggak akan sama dengan pekan depan, karena banyak banget teknik-teknik yang kita sesuaikan dengan algoritma. Kayak algoritma Google, algoritma sosmed kan tentu beda-beda juga. Ya. Gitu. Kalau dukanya apa Mas? Dukanya apa ya? Oh, aku tahu dukanya. Egal. Depan laptop, depan kamera, mata ini banyak lightning. Dukanya kayak gitu. Mungkin itu doang ya dukanya guys. Oke. Mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih buat Mas Adi ya sebagai narasumber kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suka duka kerja di rumah mesin, sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu teman-temannya yang super baik, menyenangkan, lingkungan kerjanya juga, terus apa ya, have fun kalau di sini kerjanya, have fun. Kalau untuk dukanya itu mungkin kalau pas lagi banyak kerjaan ya, itu kayaknya udah umum sih di teman-teman yang lain juga mungkin merasakan hal yang sama. Kalau pas banyak kerjaan numpuk kayak gitu mungkin itu jadi kadang dukanya jadi banyak pikiran kayak gitu sih. Itu aja. Baik, kenalan nggak Mas? Langsung aja suka dukanya gitu. Langsung aja, oh ya. Suka duka kerja di bagian digital marketing itu sukanya dulu ya. Sukanya itu kita dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat ilmu baru, dan kita bisa mengembangkan diri di dalam digital marketing. Nah, kalau untuk dukanya itu nggak terlalu banyak. Dukanya itu hanya apabila kita ada kerjaan nih, ada target yang harus dikejar, tapi sulit untuk mendapatkan target itu. Nah, itu adalah salah satu dukanya. Itu aja sih. Rumah mesin. Usaha mesin.